sebisa mungkin jangan kalian mampir di tempat-tempat seperti itu yang warna merah. Itu pachinko slot yang katanya tahun 2026 itu Indonesia di backlist dari Jepang. Kemarin ada kasus warga PSHT ya, warga PSHT itu latihan silat di jalanan umum atau di kayak taman lah, tapi di pedesaan seperti ini ya itu nggak ada sama sekali. Adanya itu di kota-kota gede, di pedesaan Jepang seperti ini tuh nggak ada guys, nggak ada orang-orang seperti itu. Oke guys, jumpa lagi dengan aku Sigito Des. Di video kali ini aku bareng si trio mau ke Daiso Jepang, mau beli jas hujan. Si trio katanya mau beli jas hujan guys, soalnya di Jepang walaupun musim dingin ya tetap aja ada hujan, kadang pagi hari, kadang sore hari hujan. Dan ini juga cuacanya lagi mendung banget. Ini perjalanan memakan waktu kurang lebih setengah jam, jadi mungkin aku videonya potong-potong, soalnya biar nggak memakan file yang terlalu tinggi. Kayak kemarin ngedit aja 3 hari loh, lama banget. Anginnya. Kita biasa nunggu lampu merah sejenak. Jalanan pada siang hari di Jepang. Di depan ada ini guys, tempat buat ngeslot. Jadi buat kalian kalau seumpama sudah di sini, jangan ini ya, sebisa mungkin jangan kalian mampir di tempat-tempat seperti itu yang warna merah. Itu pachinko slot ya. Banyak anak-anak muda, anak-anak perantau Jepang biasanya mampir di tempat seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian tekor buat bayar inilah, game inilah, sampai kadang ada yang habis 3 juta lebih cuma buat main kayak ginian. Oke, kita nyebrang. Orang Jepangnya respect ya, berhenti sejenak. Syahdu banget di sini. Ini sengaja aku ke Daiso karena libur. Kemarin berangkat masuk jam 11, pulang jam 8 malam. Malamnya buat tidur sebentar. Terus ini siang ke Daiso. Yuk. Nyebrang dulu karena arahnya sangat berbeda. Jadi kita lewat jalan yang di sini. Ini pembangunan di sini masih lama banget ya. Ini guys, ini kayaknya memakan waktu 2 bulan kayaknya. Dulunya itu ini bangunan ya, cuman dibongkar semua. Nih ditutup rata kayak gini, nggak bisa lihat. Banyak pasir.
terus mobil, traktor. Di Jepang dikabarkan katanya bakalan ini guys ya, yang lagi viral banget di pertelevisian di Indonesia, terutama di ini sosial media mengenai yang katanya tahun 2026 itu Indonesia di backlist dari Jepang. Apakah itu sebuah fakta atau hanya sekedar isu kebohongan atau hoax? Sebenarnya dari saya pribadi sepertinya hoax guys. Soalnya dari dari Jepang saja itu sebenarnya membutuhkan tenaga kerja asing itu banyak guys, apalagi orang-orang kayak orang Vietnam, orang Indonesia, terus orang Filipina, banyak sih. Sebenarnya faktor-faktor yang bikin masalah itu besar itu karena masalah waktu itu tuh bentrok dengan masalah silat. Jadi netizen Indonesia itu terpancing omongan-omongan yang katanya ini bakal ada isu seperti itu di tahun 2026 nanti. Padahal kenyataannya di Jepang itu benar-benar membutuhkan tenaga asing. Bahkan populasi di Jepang itu semakin menurun. Jadi nggak mungkin bahwa Indonesia bakal kena backlist di tahun 2026. Saya aja nggak percaya loh. Jadi saran aku untuk kalian yang masih belajar ini di LPK, semangat aja, jangan mikirin isu-isu seperti ini ya. Soalnya ini hoax guys, ini hoax. Berita yang benar-benar hoax itu berita ini. Dan masalah yang kedua yang katanya warga Indonesia itu punya organisasi silat. Ya sebenarnya nggak ada pengaruh masalah apa-apa di sini di Jepang ya. Cuman yang bikin netizen terpancing emosi juga sebenarnya itu karena faktor masalah kedisiplinan tentang sebuah lingkungan ya. Jadi lingkungan di Jepang itu nggak sembarangan orang untuk melakukan aktivitas di luar seperti ini, di jalan raya ya contoh ya, di jalan raya atau di gang-gang itu di Jepang ada izinnya guys. Jadi nggak sembarang orang bisa melakukan aktivitas itu ya. Karena yang kemarin viral, yang benar-benar viral banget di sosial media itu kan, mohon maaf, jadi kan kemarin ada kasus warga PSHT itu latihan silat di jalanan umum atau di kayak taman lah. Itu sebenarnya ada izinnya, ada perizinannya dari ini orang setempat. Jadi semakin viral waktu itu. PSHT di Jepang itu makin viral, makin terlalu ini banget, dihujat banget di Jepang. Tapi di pedesaan seperti ini ya, itu nggak ada sama sekali. Adanya itu di kota-kota gede. Di pedesaan Jepang seperti ini tuh nggak ada guys,
nggak ada orang-orang seperti itu, makanya enak di pedesaan. Oke, kita sudah menuju ke Daiso. Ini Daiso, namanya Daiso tokonya. Daiso. Kita parkir sepeda dulu. Oi. Cekleng. Iya. Kabur. Ini Jasu dan aku mau kabur. Ini suasananya benar-benar mendung. Kita masuk dulu. Shitsuraimasu. Biasa ini keliling-keliling dulu di dalam. Ini ada wallpaper. Ini lampit guys, ada lampit. Iya ya, ini tanduran ya. Ya. Hitung klewu. Apa kue kordeng? Ini Jendela. Iya sih, kenapa ya? Kalian gambarnya Oh, iya. gambar apa? Kordeng. Tapi cocok loh. Ini ada jig pancing. Cuman karena di sini susah nyari spot, percuma beli seperti ini. Ini semuanya jig ini ya, berbagai merek, ada yang gede, seperti ini. Ini harganya 20 ribuan. Sebenarnya pengen banget mancing di sini, cuman wilayahnya susah. Kali aja nggak ada sungai ya, kali aja nggak ada ikan. Kita nyari si trio ini apa ini? Ini buat jaranan guys, jaran lumping cocok ya. Cleaning. Buat cleaning. Oh, ini kail. Reel. Ini reel seperti ini. Harganya 55.000. Percuma beli seperti ini juga percuma karena spot di sini nggak ada. Banyak banget ternyata untuk mancing di sini. Alat-alat pancing di sini banyak banget. Aku mau beli ini guys, buat pertanian, karena aku di Apato itu mau nanam benih semangka, sama juga ini semangka, terus rencana mau buat tanaman kayak tomat
cuman yang baru ada itu benih semangka. Ini kreseknya ya, ini kresek buat yang di tanah. Gambarnya tuh seperti ini. Ini harganya 30-an. Bingung ya, mau yang putih kayak gini atau ini. Kalau ini buat area di dalam, ini cocok buat benih-benih yang baru tumbuh. Ini aja 20 meter panjang, ini 5 meter. Apa ini aja ya? Ini 20 kepanjangan. Ya, ini sepertinya sudah bolong. Belum ya? Ini 20 meter kepanjangan, guys. Beli ini aja. Apa? Alah. Belilah, harusnya. Oke, guys, kita mau bayar. Hawanya tuh lagi lemes ya, karena musim panas. Kita mau bayar dulu. Kayaknya baik. Plastik orang kayaknya. Harusnya. Isuk ini kayaknya. Kan? Pas ya. Nah, aku nggak waktu ya kan? Dia kuyurnya ada. Iya. 商品レジ袋を付与してください。 Nasisan peluk na yuk. Mau karing ito. Kan di PK kan. Peluk na nyo. Ngon. Terus di telepon. Yung season niya urusin kaya sih. Aluminium kaya.2点。3点。 Nih, jadi di sini itu kasir nggak ada ya, harus bayar sendiri, guys. Bayarnya kayak gini. 4点。 Nih cara bayar di kasir. Bayar di kasir. Cara kita bayar 5点。 dengan ngetap sendiri. 6点。5点。 Sementara kasirnya di sana. 6点。7点。お支払い方法を選択してください。7点。 Ya apa sih yuk? Tisu. Tisu iya. 8点。 Nih, bagus. Tisu ya. Oh, kamu. Terus, お支払い方法を選択してください。お金を入れてください。 iya teman. Pas itu. Buat. Oke, kita sudah keluar di Daiso. Perjalanan pulang. Dan sepertinya mau hujan, guys, dari arah depan. Kabutnya.
Semoga aja nggak hujan. Walaupun ada jas hujan, tapi males jauh kalau pakai jas hujan. Oke, videonya sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat yang udah menonton. Penonton Vietnam. Yo guys, dadah. Sekarang sama des.